Oke. Pak Hari, kita mulai ya, Pak. Izin, Pak, kita mulai Kita mulai sekarang ya, Pak. Oke, yuk. 3, 2, 1, mulai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita Binars di channel kita. Ngobrol Hit, ngobrol santai. Hukum, organisasi, dan tata laksana. Nah, kali ini kita udah masuk episode kedua nih. Ya, Mbak Imana. Apa sih tema kita hari ini? Ya, Ki, tema kita kali ini bakal ngobrolin tentang Prahum. Kupas tuntas pokoknya tentang Prahum di lingkungan BKKBN. Gimana pelayanan informasi, kehumasan, dan pengumpulan angka kredit juga untuk JF Prahum ini. Oke deh, kayaknya bakal seru ya. Tapi by the way, kita mau jelasin nih ya buat teman-teman Binars. Sebenarnya Ngobrol Hits ini memang khusus ngobrolin internal BKKBN. Nah, nowadays, Bihukor lagi sibuk-sibuknya bikin ABK para JF nih. Makanya kita bakal mau kupas tuntas semua JF yang ada di lingkungan BKKBN. Yes, bener banget, Ki. Minggu ini kita bakal ngomong tentang JF Prahum di episode 2 ini. Nah, insya Allah kedepannya akan ada JF-JF yang lain yang akan kita bahas. Nah, hari ini kita kedatangan narsum Prahum dari Jawa Tengah. Tapi sebelum Prahumnya ngomong nih, kita juga ada Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana udah hadir di sini, akan menyampaikan dua kata ya Pak Hari untuk Biners-Biners semua nih sebelum kita mulai berbincang dengan Mas Tatas. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi bagi semua para pendengar, pemirsa, penggiat, teman-teman di BKKBN. Terima kasih Kak Ma, Kak Wabil khusus Kak Tatas atas waktunya. Hari ini kita bisa bersilaturahmi sudah dalam virtual dalam rangka untuk mencermati, memperjelas, memfokuskan diri terhadap topik bahasan kali ini adalah Prahum ya, mata humas ya. Jadi nanti mungkin barangkali dikupas tuntas oleh Kak Tatas. Nanti mohon perkayaan dan para pendengar, pemirsa, dan teman-teman kakak-kakak di lingkungan BKKBN semoga dapat terpuaskan dengan kegiatan-kegiatan yang akan digalang oleh Kak Ima sama Kak Kipan ya, Kak Rizky, terutama terkait penataan Jafung dan peraturan perban dan sebagainya. Begitu arahan dan juga sambutan saya pagi ini. Tetap semangat dan tetap berkarya demi untuk membangun anak bangsa. Terima kasih. Oke, wah, terima kasih banyak Bapak Kepala Biro atas sambutannya. Sekarang kita langsung aja nih ke inti acara. Kebetulan Pak Kepala Biro mau jadi narasumber lagi ya Pak? Ya, semoga acaranya lancar ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Nah, itu dia sambutan dari Kepala Biro ya. Sekarang kita lanjut aja ke... Oke, langsung aja kita langsung ke inti acara ya, Mbaknya ya, Kak Ima. Halo Kak Tatas, apa kabar? Salam kenal. Halo. Gimana kabarnya di Jakarta? Jakarta sekarang agak-agak mendung ya. Ya, mendung-mendung enak sebenarnya buat tidur. Oke. Nih Kak Tatas ini adalah jabatan fungsional Pranata Humas BKKBN di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah ya.
Nah, langsung aja Betul. nih, aku mau nanya ya, Kak Tata sudah berapa lama sih jadi JF tahun ini? Jadi akan saya ceritakan sedikit ya Mbak Ima dan Mbak Igi. Ya banyak juga saya nggak apa-apa sejak- sih Mas. Mm. Jadi saya sejak lahir adalah prahum. Sejak Jadi formasi lahir saya dulu waktu CPNS ya? masuk ke Sejak lahir di BKKBN ya. PNS adalah prahum. Jadi dulu sejarahnya pada waktu itu saya itu bahkan tidak sadar bahwa kalau prahum itu adalah fungsional. Gitu. Kenapa ya? Karena masih pada waktu itu sedang apa istilahnya, sedang euforia ya, diterima CPNS kan ya gitu ya, lalu pada daratan lah ibaratnya gitu. Setelah berjalan hampir 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih barangkali ya, baru diingetin bahwa formasi yang saya lamar itu adalah fungsional tertentu gitu loh. Ya sedikit shock pada waktu itu, sedikit kaget juga, bingung juga mau ngapain, apalagi pada waktu itu di Jawa Tengah cuma ada 2 gitu kan. Jadi bingung juga pada waktu itu, saya kesana kemari mencari informasi, termasuk ikut apa namanya workshop yang diadakan BKKBN Pusat. Jadi sejarahnya dulu saya itu terlambat Mbak untuk naik ke 3B-nya dulu itu saya terlambat setahun. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan ya perjuangan dan doa gitulah ya, itu sebelum 10 tahun sudah alhamdulillah sudah 3D. Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah sekali lah ya. Karena ngamalinnya itu sudah telat duluan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau sebenarnya masuk dari tahun sejak PNS ya. Jadi formasinya itu kemudian mengumpulkan berkas, kemudian disahkanlah menjadi prahum dan otomatis saya tidak bisa naik 3B dengan jalur apa itu namanya, jalur yang 4 tahun itu. Jadi pemberian jalur otomatis itu sudah nggak bisa, sudah tertutup karena SK saya prahum fungsional tertentu sudah keluar gitu pada waktu itu. Padahal itu keluarnya setahun kalau nggak salah, setahun sebelum seangkatan saya itu naik reguler gitu, naik KP reguler. Udah saya 2 tahun itu jungkir balik untuk mengumpulkan angka kredit supaya bisa ikutan naik di 3B. Kalau teman-teman saya yang seangkatan itu 2014 sudah KP, saya 2015 baru juga 3B. Terus tahun 2017 Oktober 3C. Jadi 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun setengah. Wah, keren. 2 tahun Tapi setengah setelah itu, bisa naik. Nice. setelah itu nggak bisa ngulangin lagi. Ya itu 3C, 3D-nya 3 tahun. 2,5 tahun loh. Itu Keren banget. Ya, kalau awal mulanya seperti itu. Jadi emang dari awal ya. Ya. Awal banget tuh nggak tahu dong tugas-tugas prahum sebenarnya gimana. Betul tidak tahu, saya beratnya gelap gulita lah pada waktu itu. Suruh ngapain juga nggak tahu. Bahkan pada waktu itu setelah 2014 saya diikutkan diklat, alhamdulillah ya, diklat di Kominfo di Kebun Jeruk pada waktu itu. Kemudian setelah pulang, setelah mendapatkan banyak ilmu dari sana, setelah pulang disarankan coba untuk mencari tim penilai di sini di Semarang lah, di Provinsi Jawa Tengah. Saya cari ke sana kemari, ternyata juga belum ada. Di Provinsi Jawa Tengah itu belum ada penilainya, tim penilainya itu belum ada. Baru setelah di sini ada 1 tahun setelah BKKBN punya tim penilai. Jadi pada waktu masa tunggu itu BKKBN belum ada tim penilai, Pak saya dan teman-teman itu dinilai langsung oleh Kominfo. Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Justru Dupak saya bisa untuk patokan saya untuk menyusun Dupak selanjutnya seperti itu. Kalau nama karyanya bisa untuk benchmarking lagi. Jadi kalau ini sudah betul berarti tinggal diulang lagi tahun depan ngumpulin yang kurang lebih seperti itulah gitu. Oke. Gitu, Mbak. Jadi banyak belajar banget Asia dari awal sama Kominfo juga langsung kan nggak melalui kita awal gitu. Terus kalau pengirimannya dari BKKBN, pengirimannya saya ke Biro Kepegawaian. dulu. Oh, baru yang diambil, itu juga terima kasih karena
BKKBN sangatlah dukungannya luar biasa lah teman-teman di pusat itu. Okay. Terus kalau untuk tugas fungsi dan peran JF Pranata Humas itu gimana sih, Mas Tata? Bisa sharing nggak pengalaman selama ini menjadi prahum, khususnya di BKKBN ya, dan apalagi di provinsi nih. Provinsi kan kita tahu sendiri agak keteteran nggak gitu sama tugas-tugas yang lain. Tantangannya juga apa nih Mas Tata? Apalagi di provinsi. Iya, biasanya kan banyak tugas yang nggak sesuai gitu dengan prahum. Jadi ngumpulin angka kreditnya tuh gimana gitu, karena biasanya tugas-tugas yang diberikan yang lain itu lebih banyak, ya gak sih? Kali gitu. Jadi saya 10 tahun di BKKBN itu terbagi menjadi di 2 tempat. Saya 8 tahun di advokasi KIE. Jadi pada waktu awal-awal berjuang itu menjadi prahum, saya di advokasi KIE. Kemudian 2 tahun jalan ya ini di sekretariat seperti itu. Bahkan ini sudah setahun lebih saya ditugaskan di sekretariat pimpinan Kaper. Gitu. Ya semuanya ada dinamikanya ya. Kalau di kalau di advokasi itu poin yang bisa diraup itu banyak sekali, tapi waktunya kerja juga kadang padat sekali kalau advokasi KIE itu. Jadi harus menyisihkan waktu gitu ya. Memang jujur saya akui sampai saat ini pun pola kerja saya itu masih belum ideal kalau sebagai prahum. Nah, harap nanti teman-teman yang lain yang masih fresh itu nanti itu bisa menerapkan pola-pola yang yang lebih berpola lah. Kalau bisa jangan menunda. Kalau saya masih menunda, masih menunda lah. Jadi tantangannya besar banget ya berarti ya kalau di provinsi itu ya. Iya, tapi tetap kayak serabutan gitu. Tetap kalau peluang butir kegiatan selalu ada ya di 2 tempat itu. Tinggal nanti bagaimana kita fleksibel dalam mencari, memilah-milah mana yang bisa dinilaikan seperti itu. Ada tips and triknya nggak nih Mas Tatas? Kalau misalnya kan kita tahu nih ya angka kredit prahum tuh 0,0 bla 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 ya. Nah dengan kesibukan Mas Tatas yang kayak tadi Mas Tatas jelasin, itu gimana sih tips and triknya biar kita bisa tetap ngerjain kegiatan harian, tapi kita juga bisa tetap dapetin angka kredit. Nah, gimana tuh? Mungkin teman-teman pada mau tahu. Biar saya bisa sambil baca ya, Mbak. Boleh. Tips and trik. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh iya. Nah ini dia. Jadi pertama, ini yang sudah saya lakukan selama ini ya. Pertama buat surat tugas dulu di awal tahun. Surat tugas di awal tahun. Dan nanti, ini nggak saya tulis di sini, dan nanti ketika closing kita bikin dupa. Terakhir itu SPMK-nya. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan, itu ditulis secara detail. Tapi kalau surat tugas itu kita punya satu master di depan. Sekarang nanti di tengah-tengah itu teman-teman rajin ngumpulin surat tugas, perjadin kayak apa kemana, kayak monitoring, kayak monggo. Tapi pengalaman yang saya lakukan, kalau harus mengajar surat tugas di tengah-tengah tahun itu, waduh, banyak yang tercecer saya kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering. Kemudian nomor 2, petakan dan rencanakan kegiatan yang sesuai, yang disesuaikan dengan butir kegiatan. Jadi saya biasanya hitung dulu dengan Excel gitu ya, Excel. Misalnya butir kegiatan membuat konten, itu saya mampu berapa biji setahun, mampu berapa kali berapa. Gitu. Kemudian rilis berapa, kira-kira ada berapa sih kegiatan gitu lah. Di komponen ya bukan cuma di semua komponen, bukan cuma di humas atau cuma di advokasi KIE saja, tapi di semua komponen. Katakan kira-kira tuh ada berapa sih, misalnya kalau kondisi normal nggak COVID kan ada Muslimat NU, Harganas gitu kan ya. Kemudian pelayanan KB reguler yang kadang-kadang
dihadiri oleh kepala perwakilan atau yang didisposisi juga boleh. Kemudian itu dihitung kira-kira gambayangan dulu ya, maksudnya secara global dulu ya, dihitung kira-kira dapat berapa gitu. Kemudian kalau saya karena basic saya itu grafis, jadi konten, saya membuat konten untuk medsos itu bukan cuma konten ya, tapi semua itu ya, semua media-media KIE alhamdulillah saya masih diizinkan untuk ikut bantu-bantu gitu. Ya memang sistemnya kita sebagai Prahum minta job itu ya bukan hal yang tabu ya. Kita menawarkan diri untuk membantu itu enggak apa-apa, enggak masalah. Terus nomor 3 jika secara matematis ya itu kurang, nah itu baru kita konsultasi dengan atasan. Artinya kurang itu gini, kan kalau muda itu minimal setahun 25 poin nggak salah ya, 25 poin kalau muda setahun, dengan perhitungan bahwa setiap 4 tahun akan KP, itu paling minimal ya, paling minimal. Kalau pertama separuhnya berarti 12,5 setahun. Kalau sampai dihitung-hitungan SKP itu kurang dari itu, nah itu warning, harus segera konsultasi dengan atasan. Tapi biasanya kalau tempatnya sudah betul, job desk-nya juga sudah betul, biasanya lebih lah, kalau 25 atau 12,5 itu bisa lebih targetnya. Kemudian nomor 4, bisa mungkin bekerja dalam tim. Nah seperti saya kemarin, saya tadi bilang, saya 8 tahun di advokasi KIE, itu saya kerjanya bareng-bareng sama tim KIE dan tim open gitu. Mereka kemana saya ikut gitu. Misal yaudah kita barter lah gitu. Ada kegiatan apa, kita numpang potret, kadang bantu nyupirin, nah lah gimana biar kita bisa dapat liputan daripada kita ongkos sendiri kan mahal. Jadi apa namanya, kerjasama teamwork itu penting ternyata kalau untuk pemerintah humas. Ya namanya juga humas kan, hubungan masyarakat ya. Kalau kerja sendiri kan hubungan sendirian kan. Kemudian nomor 5, fokus pada butir kegiatan yang mudah dan dekat. Ya, saya beberapa kali saya itu ditanyain teman-teman tentang butir kegiatan yang bahkan saya merinding ya kalau dengerin ya. Misalnya menerjemahkan makalah internasional, buset itu kan, ya, aduh, udah pernah belum? Ya belum pernah lah gitu. Itu kan kerjaan yang cukup menguras pikiran sekali gitu loh. Iya benar. Tapi kalau memang kalau ada yang bisa, ya itu alhamdulillah itu memang benar sekali memang. Semoga silahkan. Tapi ingat dikalkulasikan juga untuk kerjaan yang lain, jangan sampai fisik kita, energi kita habis di situ ya. Kemudian yang angka butir-butir kecil-kecil yang itu memang diarahkan agar kita kerja itu reguler. Pihak Kominfo merancang itu memang seperti itu tujuannya. Kemudian yang dekat itu misalnya yang secara otomatis lah kita kerjakan, nanti ada saya bikin pemetaan lah tentang itu. Kemudian high effort low expectation, itu istilah yang saya karang sendiri sebenarnya. Intinya gini, kita dalam menyusun dupak harus semaksimal mungkin. Silahkan apa saja yang bisa dinilaikan, asal ada koridornya, sudah ada pola penyusunan butir kegiatan, pedomannya ada. Nanti coba saya kasih lihat sedikit-sedikit. Tapi sebenarnya itu teman-teman sudah pada punya, kadang mungkin nggak dilihat. Gitu. Jadi kita usahanya itu maksimal, tapi maksimal jangan sampai sakit ya. Maksimal, optimal, yang rapi. Tapi ingat, sisakan ya mental lah untuk menerima penolakan, nilai drop dan sebagainya. Kalau pengalaman saya ini Mbak, nilai drop itu antara 10% sampai 60% gitu. Jadi siapkanlah untuk itu. Jadi jangan, Mas saya tuh kemarin ngajukan 50 yang di ACC 25, ya itu biasa. Masalah. Jadi pernah biasa siap mental ya. Mental. Iya, banget itu. Nggak masalah gitu. Mas Bahkan Tata, jadi tim penilai pun juga nilai drop juga sering.
Ya, gimana Mbak? Mas Tatas tuh prahum satu-satunya di BKKBN Perwakilan Jawa Tengah ya? Enggak, ada 2. Oh, ada 2. Ada Mas 2, Tatas tadi itu kan Bu Sukor. Mas Tatas tadi kan bilang fokus pada butir kegiatan yang mudah ya. Yang mudah tuh menurut Mas Tatas pribadi tuh yang mana sih? Kalau boleh tahu Sebentar. gitu, kali aja kita mau ngikutin jejak Mas Tatas. Terus yang paling mudah tuh Sebentar. yang mana? Udah gitu buat ahli pertama, ahli muda nih. Yang muda dan agak gede ya angka Ya. kreditnya. Kan sekarang Mas Tatas ini ya, perahu muda ya, berarti ya? Ya, lagi mudah. Nih, saya kasih lihat ya. Oke. Sebentar. Nah. Ini biar asik aja kita ngobrol, ya, kayak bikinin PowerPoint. Wih, keren. Makasih banget nih. Bolehlah nanti dibagiin ya buat teman-teman biners ya yang mau. Enggak keluar, bentar. Enggak keluar. Nah, ini ya. Ya. Jadi ini sebenarnya saya mengelompokkannya 3 ini ya. Tapi kembali lagi ya, ada orang-orang yang memang sudah lebih expert dari saya, mungkin yang saya rasa susah bagi teman-teman yang sudah pintar dan memang secara intelijensia pintar, mungkin itu enteng, itu tidak masalah. Tapi ini adalah contoh bagaimana kita memetakan kemampuan kita mengukur kemampuan kita agar kerja ini bisa kita nikmati, enjoy, jadi tidak jadi beban yang terlalu berat sekali gitu kan. Karena saya dulu setiap ngumpul dupa itu sakit. Jadi saya teman-teman saya alami gitu. Dan sakitnya aneh-aneh gitu loh. Sakitnya aneh-aneh. Yang terakhir itu saya sakit gatal. Sakit gatal karena saya rajin mandi loh. Sakit nervous. Karena stres itu larinya kemana-mana. Iya benar. Masa sakit gatal, malu-malu nih. Jadi gini, ada butir yang mudah isi lah ya. Jadi dengan yang biasa kita lakukan, misal kita perjadin ya, jalan dinas. Itu di situ ada banyak, sebenarnya ada beberapa ya, kalau banyak nanti saya suruh nambahin juga nggak bisa. Ada beberapa yang kalau rajin, kalau yang bersangkutan itu rajin itu banyak potensi di situ. Misal yang paling gampang aja, kalau di BKKBN Jawa Tengah kan memang hanya diwajibkan kalau di perjadin bikin laporan, entah siapa satu tim harus ada yang bikin laporan satu. Nah dari situ kita breakdown untuk menjadi laporan, misalnya laporan mengikuti kegiatan pimpinan ini memang di muda ya, memang di muda, di ahli muda. Tapi kalau mau pertama juga mau ambil ini kan nggak apa-apa, kan 80%. Poinnya lumayan 0,08. Tetap ya 0,0. Iya 0,0, tapi kan sering. Tapi itu 0,08 lumayan sih. Lumayan. Tahun. Kayak di sini advokasi KAI itu kan selalu sering dapat tugas dokumentasi kegiatan. Tapi catatannya ini ya, tapi ini hanya khusus kegiatan yang dengan eksternal, bukan kegiatan dalam kantor sendiri. Apel pagi misalnya bukan, itu. Jadi kita misal kepala perwakilan, audiensi, dengan Pangdam kayak dengan penggerak UPPKS kayak atau dengan kader itu boleh. Tapi kalau yang dengan internal tidak ke sini masuknya, tidak yang 0,08 ini. Yang penting ini tetap itu 0,08 itu kan perkaliannya Mbak, jangan dilihat ininya ya. Jangan dilihat ecerannya, kalau lihat eceran capek nanti kita. Makanya tadi saya katakan di awal dihitung dulu. Kira-kira nih komponen-komponen ini setiap 1 tahun itu ada berapa kegiatan sih yang dihadiri oleh pimpinan. Biasanya ada jambore BKL kah, atau genre kah yang sejenis itulah. Itu bisa dibikin laporannya. Selain laporan kegiatan pimpinan, bisa juga untuk bikin rilisnya misalnya. Bisa juga bikin liputannya. Sekarang ini memang di masa pandemi ini mengingat
postur anggarannya juga sudah menyusut gitu kan. Itu konon kabarnya ya memang sudah mulai jarang untuk kegiatan-kegiatan offline, mengumpulkan massa dan sebagainya. Maka saat ini dan mulai tahun kemarin ya saya sudah mulai fokusnya ke medsos dan ke website gitu loh. Jadi disitulah bikin infografis kah, bikin narasinya dan sebagainya itu bisa dikonversikan menjadi angka kredit. Kemudian yang tengah-tengah ya, yang medium ini sebenarnya dekat juga, nggak terlalu jauh dari pekerjaan kita, tapi mungkin kita harus meluangkan waktu ya, lembur-lembur dikit lah. Saya kalau ngerjain dupa memang ya harus setelah anak-anak tidur kan gitu. Jadi memang harus ada waktu lembur. Tapi kalau memang bisa reguler bikinnya, sebisa mungkin sih nggak harus lembur. Kemudian yang agak susah, nah ini tadi yang saya katakan tadi, ada yang tanya tentang membuat apa namanya makalah internasional atau makalah yang standarnya LIPI itu, wah ya teman saya malah belum pernah coba itu ya. Karena itu buat saya cukup susah ya. Tapi ya ada sih makalah yang saya tulis untuk penerbitan yang skupnya Jawa Tengah sih sudah beberapa kali, tapi itu mungkin kalau untuk kualitas LIPI kayaknya belum pernah. Yang saya bikin rata-rata yang nilainya yang 3,5 itu Mbak. Oh iya. Tapi pernah juga saya bikin itu yang saya ajukan 3,5 angka satu tulisan, tapi ternyata di nilai tambah, maksudnya oleh tim penilai ternyata itu nilainya adalah 4. Jadi saya ngajukan 3,5, oleh tim penilai dinilai 4. Karena lebih cocok ada di sini, ini sudah masuk ke kualifikasi ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan bahwa tim penilai dari kita dan juga Kominfo itu selalu beretikat baik untuk membantu karir setiap perawat humas. Jadi sebisa mungkin tidak ada nilai drop, kecuali ya memang meleset banget ya. Pertama memang meleset nggak cocok, yang kedua yang langsung drop itu adalah plagiarisme, mencontek. Kalau ditemukan satu kalimat saja yang mengarah ke pencontekan itu plagiarisme, langsung coret, drop langsung. Maka itu harus kita hindari. Oke. Ada juga yang butir-butir yang sebenarnya tidak gede, tapi asing bagi saya, gitu, bagi kita. Misalnya itu menelaah sengketa, gitu kan? Mungkin sih kita nggak sengketa ya, itu jarang kalau di sini. Mungkin juga job desk-nya juga adanya di hukum dan kepegawaian, seperti itu, hukum dan SDM. Itu barangkali di tempat lain tuh sering kejadian, tapi di sini kan apa namanya asing sekali gitu. Oh, saya teruskan dulu yang tadi ya, yang mana tadi? Nanti saya bagi surat tugasnya juga. Ini tadi yang saya teruskan dulu. Yang tips dan trik mengumpulkan angka kredit, tadi kan kepotong sebentar. Oh masih ada. Masih ada. Jadi tipsnya nomor 7 itu susun dupa seolah kita sendiri tim penilainya. Coba kalau kita menilai dupa itu pengennya itu gampang, gamblang, rapih, ya. Jadi kita ini yang butuh dinilai, jadi harus istilahnya itu representatif gitu. Jadi memanjakan sama tim penilainya, seolah kita yang menilai. Syukur-syukur ada daftar isi. Saya sih belum pernah ya daftar isi, udah nggak keburu kali. Tapi kalau saya untuk menggantikan daftar isi itu saya bikin separator. Jadi separator apa namanya kertas warna itu di setiap perpindahan jenis butir kita kasih itu biar gampang membedakannya. Nah, yang tadi yang ditanyakan Mbak Ima sama Mbak Gigi nomor 8. 0,0. Halo, Mas Tatas. Jaringannya ya? Jaringannya Tunggu bentar ya, Bingers. Mungkin jaringannya lagi. Saya rasakan. Oke. Setelah
dicoba, berarti masih tetap berat, ya tetap berat. Saya nggak bilang itu langsung putus-putus ya. Ya, sedikit. Saya nggak bilang itu langsung enak gitu ya, tetap ya memang berat. Yang namanya juga orang belum tahu kan. Terus yang nomor 9 juga tadi hindari plagiarisme. Nomor 10 nikmati prosesnya. Ini ya percaya nggak percaya ya Mbak ya, sekarang sudah pada tahap ini sih mau nggak mau saya harus enjoy, kita semua juga harus enjoy. Karena kalau nggak bisa stres nanti gitu. Yang 11 open minded. Halo, putus-putus Mas Tatas. Kira-kira itu ya nggak tahu Mas kan gitu. Jadi kalau setiap termasuk tidak anti kritik itu termasuk kalau kita ngalamin nilai drop tadi, itu sebenarnya sebuah kritikan yang tidak tertulis ya. Jangan langsung down, ya down boleh sebentar aja tapi semalam aja nangisnya. Pokoknya harus yakin Satu ya harus dengan angka 0,0 itu oh iya, sebenarnya tetap bisa iya. kita gitu. Karena itu Betul. udah diperhitungkan ya Mas Tatas ya sama Kominfo ya. Iya. Saya aja bisa, pasti orang lain juga bisa lah. Makanya Adalah keren dan banget. semakin yang terendah kalau nggak. Saya yakin teman-teman yang lebih, apalagi teman-teman pusat loh. Teman-teman pusat itu peluangnya untuk mendapatkan angka kredit itu sangat luas misalnya. Karena skupnya itu nasional gitu. Kalau saya kan di provinsi. Jadi ya harus pintar-pintar menjalin kerjasama dengan antar komponen seperti ini. Ada lagi Oke. Mbak? Keren banget Kurang nih bikin kita perahum-perahum juga pada semangat nih ya kayaknya ngelihat Mas Tatas 2,5 tahun Ya, aja bisa gitu. naik golongan ya dengan angka kredit yang kecil-kecil itu ternyata bisa gitu loh. Nah, ini kalau jangan ngomongin dilihat angka dua kredit setengahnya aja, tapi dilihat juga ketinggalannya tadi. ya tapi kan jadi semangat juga buat ya lebih ngejar lagi. Nah, ngomong-ngomong soal angka kredit nih Mas Tatas ya. Pasti ujung-ujungnya tadi dupa kan untuk ngumpulin dupa angka kredit ini. Nah, gimana sih caranya Mas Tatas ngebagi waktu untuk bisa tetap ngelakuin kegiatan harian tapi dupanya juga nggak ketinggalan gitu. Gimana nih? Nah ini, saya share screen lagi ya. Mana tadi ini? Oke, share. Wih. Nggak bisa gede sih? Enggak. Ya, bentar. Iya, udah. Nah ini dia. Nggak usah pakai animasi lah, takut nanti malah nge-lag nanti malah. Jadi ini teman-teman silakan mencocokkan diri dengan tipikal ada 3 ya ini. Jadi ini ada siswa teladan. Ini idealnya seperti ini idealnya ya. Idealnya seperti ini. Jadi memang seharusnya dupa itu dibikin seketika setelah putar kegiatan dilakukan. Misalnya hari itu pergi kemana, pulang ke kantor, dikerjain seperti itu. Paling telatnya besok lah. Kalau misal perjadian yang harus bermalam ya. Ada rencana kerja terperinci, sangat terperinci. Kalau rencana kerja di semua tipe ini ada, tapi ini sangat rinci sekali, sangat rinci, rigid sekali. Jadi kelebihannya ini pengusulan KP, kenaikan pangkat relatif terjamin, bahkan terjamin sekali harusnya. Tapi kadang susah ngasih contekan karena ini berat. Kadang orang ini effortnya tuh sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau ngasih contekan tipis-tipis. Kalau saya kan ngasih contekan satu file itu silakan aja lah gitu. Kemudian ada tipe kedua, IT expert ya, saya bilang sih gitu ya. Jadi dia memanfaatkan aplikasi-aplikasi, software, bahkan internet ya, cloud computing dan sebagainya untuk memudahkan dia dalam menyusun dupa. Misalnya itu pakai Google Doc. Google Doc kan bisa diakses dari komputer, bisa dibuka juga dari HP. Kalau saya juga kadang kalau nulis rilis itu di Telegram. Jadi Telegram itu ada fitur pesan tersimpan ya. Save message itu bisa digunakan untuk
menulis. Jadi nggak desain tapi tetap ada di itu HP kita. Rata-rata dupa dikerjakan setiap 3 atau 4 bulan. Jadi ngumpul dulu karena masih agak-agak males, ngumpul dulu 3 bulan baru dikerjakan. Lagi. Nah ini yang SKS. Ini biasanya kita nih. Zaman ya, sama saya juga itu juga gitu. Tapi jangan dicontoh sebenarnya. Jangan dicontoh sebenarnya. Lihat nggak sih? Iya. Jadi mepet sudah mepet ini waktunya KP misalnya harus dikumpulkan buru-buru gitu kan. Jadi agak banyak yang tercecer biasanya. Jadi rawan tercecer itu nanti. Ini paling banyak sih, bukan cuma di Prahum, kadang juga di JF lainnya. fungsional yang lain. Paling pas sih kalau kita mengkombinasikan 3 ini ya Mbak. Jadi ya kita punya itu catatan harian. Kalau bisa saya bisa. Tapi saya sendiri juga nggak punya kalau catatan harian yang resmi itu, yang paling bertahan berapa bulan catatan harian, habis itu mana tadi ya udah gitu. Jadi gabungin semuanya aja ya. Iya, tapi saya sampaikan kondisi idealnya ya. Kondisional ya Mas ya. Kalau teman-teman ini nonton saya 1% ya walau alam. Tapi kan itu saya arahkan untuk yang idealnya bagaimana gitu. Jadi itu tadi caranya untuk membagi waktu. Sebenarnya sih kalau jujur-jujuran saya memang ngerjainnya overtime. Tapi tolong jangan dicontoh sebenarnya. Tapi tetap nggak bisa dihindari sih selama ini. Mau bagaimana lagi ya, jam kerja sudah sampai jam 4 full kadang-kadang. Tapi jujur kemarin pas corona itu ada hikmahnya juga, karena kegiatan-kegiatan berhenti semua, hampir semua berhenti. Banyak waktu luang di kantor, itu saya ngerjain baru kali itu saya ngerjain dupa tanpa harus lembur malam. Jadi full di kantor kerja dan santai karena coronanya juga belum kelar-kelar ini kan. Tapi nanti kalau sudah coronanya sudah hilang, tentu nggak bisa lagi, harus schedule-nya harus lebih dirapikan lagi. Oke, barangkali ada yang lain, Mbak. Nih Mas Tatas kan tadi bilang kalau misalnya surat tugas dibikinnya di awal ya. Ada contoh surat tugasnya nggak? Kayak gimana sih kalau misalnya surat tugas di awal dibikin gitu? Sama laporan untuk dupak, laporan kegiatannya nih untuk kita masukin ke dupak itu ada contohnya nggak Mas? Bisa di-share nggak ke kita semua? Iya. Mana sih tombolnya? Ini. Ya. Udah kelihatan belum? Ini agak susah. Kan Mas. Nah ini. Jadi surat tugas saya bikin di awal tahun. Ya, ini surat tugas yang tahun ini tapi belum saya kerjain dupanya. Awal tahun, Januari kalau bisa. Kemudian dikasih lampiran butir-butir kegiatan yang semua aja nggak apa-apa sih. Jadi ini gini, yang di surat tugas ini lebih banyak daripada di SKP saya. Kalau SKP kan lihat-lihat sikon di kantor. Tapi surat tugas ini harus bisa memayungi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terencana. Yang mungkin tidak terencana di awal tahun gitu ya. Tiba-tiba ada tugas ini gitu. Ya, padahal di DIPA mungkin nggak ada, tapi tiba-tiba. Ya, seperti inilah misalnya saya jadi narasumber gitu kan. Ya kan. Saya prediksi saya tahun ini nggak ada narasumberan, ternyata diajak sama Mbak Ima. Gitu. Jadi sudah saya tulis dulu di sini di surat tugas gitu. Jadi ini untuk memayungi pekerjaan kita selama setahun. Kalau SKP-nya itu sudah saya peras, jadi cuma sekitar 22 apa berapa? 22 item saja yang saya tulis di SKP. Kalau segini dikerjain, waduh, segini banyak ditulis di SKP kan harus berapa lembar itu kan? Nanti pertanggungjawabannya juga susah nanti di akhir nanti. Jadi itu contoh semua ya. Tapi itu yang kita udah yakin bakal
kita laksanain semua atau yakin gak yakin masukin aja? Gimana? Kalau untuk surat tugas, yakin gak yakin masukin aja. Oh gitu. Kalau misalnya saya di muda, di tingkatan muda, jadi saya memasukkan yang di muda itu sendiri dan beberapa di pertama gitu loh. Kan nggak mungkin saya ambil madya kan nggak bisa gitu kan. Jadi kan pertama itu masih kita kalau perahu muda ngerjain yang pertama kan masih dapat 100% gitu kan. Jadi itu saya masukkan juga di surat tugas gitu. Nah, nanti yang bisa dikerjain yang mana. Walaupun nggak dikerjain nggak apa-apa ya? Kalau pertama mungkin kalau surat tugas, kalau SKP sebaiknya dikerjain gitu. Karena nanti ada hitung-hitungannya di belakang. Kalau pertama mungkin kalau yang apa namanya peralatan yang pertama, ahli pertama itu bolehlah nggak harus sebanyak ini, cukup yang punya dia saja yang pertama gitu. Ya kalau ini mudah kan untuk jaga-jaga, tapi kalau untuk jaga-jaga ini juga mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Jadi pertama dan mudah yang saya tulis ini. Kalau jadi ada 47. Kalau untuk yang perahu banyak. pertama, Mas, itu kalau misalkan ngambil ke atas itu ada persyaratannya nggak sih? Kalau pertama, kebetulan kan saya masih pertama nih, perahu pertama. Iya. Kalau ngambil ke atas itu loh yang atasnya ya, tentu pertimbangannya memang nggak ada yang ngerjain itu kan berarti. Kalau di sini kan memang pada waktu saya dulu pertama kerjaan muda itu nggak ada yang ngerjain karena belum ada fungsional muda gitu. Kalau memang mau mengerjakan satu level di atasnya, yang pertama dengan surat tugas, tentu saja di surat tugas ini ya. Kemudian perhitungannya ada 80% dari nilai 80% dari nilai keseluruhan. Ya apa? Nah, terus MC itu kan nggak salah muda. Saya tuh nggak pernah jadi MC soalnya. Jadi bisa. Ini kan kebetulan kita jadi MC nih berdua. Nah makanya, saya nggak tahu makanya saya bilang gitu. Jadi Mas Tatas, ya. Memang sering jadi MC, ambil itulah poin di situ. Jadi Master of Ceremony. Nah Mas Tatas, kalau misalkan dupak udah jadi nih ya, dupak udah jadi. Nah, itu kapan sih ngirimin dupaknya dan gimana proses penyerahannya dan kemana? Lebih detailnya lagi, tadi kan cuma sekilas doang Mas Tatas cerita. Ya, dupak itu kalau saya sarankan ya, entah nanti itu mau dinilai periode yang mana. Itu kalau saya sarankan setiap akhir tahun kita ngerjain itu segera kita susun, kita kumpulin. Meskipun itu hanya untuk maintenance, meskipun itu hanya untuk maintenance apa ya, reguler ya, untuk penyusunan reguler bukan untuk KP. Sebaiknya segera, walaupun itu belum untuk memenuhi syarat, belum mencukupi untuk naik ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita tunda, padahal tahun depannya sudah mulai berjalan ya, itu kita akan terganggu dengan mempersiapkan angka kredit yang tahun ini gitu loh. Kemarin sih kebijakan dari KB Home memang di DKM yang boleh dinilaikan. Tapi coba nanti Mbak Kiki dan Mbak Ima update lagi deh apa masih begitu atau tidak. Tapi ada itu ataupun tidak, ini untuk kebaikan kita, untuk biar kita nanti nggak repot di belakang. Sebaiknya sih setahun berjalan ini selesai, kita susun, kita kumpulin, walaupun itu cuma sekedar maintenance gitu. Walaupun nanti ya telat-telatnya jangan sampai lewat tahun lah seperti itu kalau misalnya saya bila katakan. Nanti kalau memang sudah waktunya naik golongan ya itu langsung dinilai kan. Biasanya batas penilaian itu apa Januari ya. Penilaian untuk naik April itu Januari, dan untuk naik Oktober itu di apa kemarin ya, saya lupa, Juni kalau salah. Juli. Jadi itu harus seperti itu. Jadi bukan karena saya rajin, bukan. Saya memang tipikalnya yang termasuk yang malas, tapi saya malas tapi saya nggak mau repot gitu loh. Kalau udah malas tambah nanti belakangnya repot, wah tambah nggak enak banget gitu kan. Jadi sebaiknya sih akhir tahun, misalnya Desember ya, Januari lah kita nyusun gitu langsung. Jadi Januari udah langsung. Pokoknya di start dulu, dimulai dulu aja.
Kalau yang kemarin malah saya Oktober, karena saya yang kemarin itu karena dampak pandemi ya, jadi angka kredit yang saya petakan di awal tahun itu nggak banyak yang angka kreditnya. Jadi mending saya awali aja, paling juga di akhir tahun juga nggak ada apa-apa lagi kan gitu. Sudah kegiatan nggak kayak di luar pandemi. Ketika di semakin akhir tahun padat. Nah, kemarin kebetulan semakin ke akhir tahun kok malah standar aja, sepi-sepi aja. Itu kesempatan untuk kita bikin lupa. Saya mulai pada waktu itu Oktober, saya sudah mulai ya, kalau ibaratnya ngetik skripsi ya bab 1 gitu, Oktober. Kelarnya Januari. Nggak apa-apa gitu. Yang penting jadi startingnya cepat gitu aja nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu ya. Tahu-tahu dimulai dulu aja udah. Gitu. Untuk memulai itu sulit sih. Mulai saya iya, makanya kalau tambah nggak dimulai tambah susah. Benar banget. Iya, seperti pokoknya seperti itu. Mas Tatas, tadi kan belum ada, tadi udah tentang surat tugas ya. Kalau untuk laporannya ada nggak contoh laporannya? Gimana? Laporannya, saya cari dulu berarti ya. Kalau belangkonya seperti ini ya, kalau belangko ya. Gimana mau share screen? Ini belangko format pedoman yang saya dapat dari teman-teman yang diklat setelah saya. Jadi gini, seperti ini. Ini ahli. Jadi ada pertama dan ada muda. Pertama. Ini sudah ada formatnya seperti ini tinggal. Tapi perbedaannya yang sekarang ini yang tanda tangan ini sudah nggak perlu. Ya, kata tim dari Kominfo, Mas nggak usah setiap lembar dikasih tanda tangan, nanti yang atasan langsung kita capek nanti. Iya sih. Karena ada ratusan nanti. Ada puluhan lah. Kalau suruh tanda tangan segini banyaknya kan, saya pernah pakai format ini. Nah, atasan saya ya senyum-senyum, ini kok banyak banget sih Mas. Ya nggak ada. Jadi yang ditandatangan yang sudah nggak pakai format tanda tangan ini, langsung di SPMK. SPMK-nya aja di tanda tangan. Jadi SPMK-nya detail, melakukan kegiatan apa, volume berapa, di tanggal berapa. Gitu. Untuk ganti ini biar ini nggak harus ditanda tangan semua. Nah, ini yang pertama, yang mudah. Terus gitu. Ini nggak semua bisa saya kerja yang benar-benar buat pegangan tahunan itu ya. Paling 5 atau 6 jenis butir kegiatan saja. Jadi lama-lama tim penilai itu sudah menghafali pola kerja saya. Oh, paling atas itu ngerjain ini itu aja ada. Tinggal bener apa salah itu aja doang. Paling ada tambah 1-2 butir kegiatan yang saya coba-coba lah untuk mengembangkan diri. Dulu pernah Mbak saya itu ditanyain orang, Mas udah pernah nyusun angka kredit yang ini belum? Saya lihat, dan itu belum pernah saya kerjakan. Tapi ke dia saya nggak jawab seperti itu, saya jawab pernah. Saya jawab pernah, padahal itu belum pernah saya kerjakan. Mas kalau udah pernah saya minta contohnya dong. Besok ya saya bikin dulu. Ini kan ternyata ini itu kan terlewat dari mata saya, terlewat dari perhatian saya. Ternyata ada butir kegiatan yang itu menarik dan angka kreditnya lumayan. Kalau saya nggak lihat ya, kalau saya lepasin kan eman-eman itu. Udah, oh ada, saya jawab ada gitu. Tapi saya kerjain dulu. Besok ya saya kirim, saya sedang di kondangan pada waktu itu, saya lagi kondangan. Saya kerjain dulu. Saya cari dulu di laptop gitu, saya bilang gitu. Tapi saya kerjain dulu. Malam dadak cuma 2 lembar. Kayak gini contohnya. Hitung-hitung dia juga kan mau dinilaikan. Pada waktu itu saya belum mengumpulin. Kalau misal angka butir tadi itu salah, kan dia pasti komplain. Mas ini salah nggak dapat nilai. Ternyata dia adem ayem, nggak ada komplain. Berarti bener dong yang saya kerjain tadi. Ya sudah saya perbanyak. Itu aja. Jadi kita fleksibel, open minded. Kalau ada teman-teman masih kayak ini bagus nih, udah kita kerjain bareng-bareng deh gitu. Gitu.
Jadi ya harus panjang akal lah. Panjang akal, panjang napas. Gimana? Ini pertama. Ada lagi, Mbak? Nanti coba saya carikan nanti. Silakan saja saya yang untuk berkas-berkas penilaian. Ya, bisa di... Nanti saya kirim ke Mbak berdua. Ya, siap-siap. Terima kasih. Ya. Oke. Tapi yang saya share yang sudah pernah dinilai ya. Kalau yang masih proses dinilai jangan. Nanti kalau salah semua gimana? Kan saya malu. Ya. Siap. Jadi keren banget nih, Mas. Yang sudah dinilai, saya share lah. Yap, nanti kalau teman-teman mau bisa langsung minta sama kita ya di kolom komentar atau langsung hubungin kemana ya, pokoknya di YouTube kita deh nanti bisa. Nanti pasti kita jawab kok komentar. Nah, Mas Tatas ini kan dengar-dengar Mas Tatas. Jadi kalau gimana, Mbak? Ya, nanti kalau tapi ada jangan terpaku dari yang saya share. Itu ya. Karena itu harus dikembangkan lagi. Ya. Ya. Gimana, Mbak? Nah, Mas Tatas, halo, udah? Halo ya, dengar lancar. Oke, Mas Tatas, kita dengar kan Mas Tatas juga masuk dalam tim penilai ya. Nah, itu sharing dong Mas Tatas selama jadi tim penilai itu seperti apa sih, gimana sih? Apa sih pertimbangannya, segala macam, sharing pengalamannya. Pada waktu saya ditunjuk ya, untuk kan ada dua, ada satu saya dari Jawa Tengah, yang anggota ya, maksudnya anggota yang Prahum ya, dan dua Mas Yudi teman saya itu dari NTB. Tapi sekarang ini memang tim penilainya sudah habis masa berlakunya sih Mbak. Untuk yang update-nya bagaimana nanti Mbak Ima dan Mbak Ki saya pikir lebih tahu. Yang jelas terakhir itu tahun 2020 masa tim penilainya. Tapi pada waktu saya jadi tim penilai memang itu saya benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu dan motivasi gitu ya. Ilmu dan motivasi. Ternyata tim penilai, karena setiap kita menilai kita mendapatkan supervisi dari Kominfo, dan ternyata prinsip mereka itu sangat profesional. Jadi sangat menghargai jam kerja yang kita pertaruhkan dalam menyusun dupa. Prinsipnya jangan sampai ada nilai drop, jangan sampai ada jam kerja yang kita gunakan untuk melakukan butir kegiatan itu yang tidak terhargai gitu. Kecuali memang salahnya benar-benar salah masuk dan salah secara itunya salah ya. Tapi kalau memang cuma kurang sedikit maaf, saya campur bahasa Jawa ya. Kalau ada kesalahan sedikit tetap dioptimalkan itu bisa dihitung. Itu menjadi motivasi saya yang sangat besar. Ternyata etikat tim penilai itu memang sangat baik gitu. Kalau bisa jangan ada nilai drop gitu. Meskipun kita tetap profesional, tetap kalau memang tidak memenuhi syarat ya kita kurangi atau kita nggak nilai seperti itu. Tapi yang jelas pada waktu jadi tim penilai itu ilmunya yang sangat saya syukuri Mbak. Pada waktu itu untung saya nggak nolak pada waktu saya diajakin itu ya. Padahal udah nggak pede sama sekali pada waktu itu. Siapa saya kan ya. Gitu. Tapi dipaksa sama Mas Tio mungkin sekarang nanti nonton. Iya. Tadinya Mas Tio mau ikutan, tapi kayaknya Mas Tatas dulu aja ya. Itu di sini ya, dipaksa-paksa Mas Tio ya. Saya kata aja lah. Jadi ada pengalaman ya. Di situ banyak. Iya, pengalaman itu penting. Jadi pengalaman dan motivasi. Kalau dari segi intelijensia saya pikir teman-teman itu di atas rata-rata lah. Tapi ingat motivasi itu munculnya dari kita sendiri, jangan nunggu orang motivasi kita. Jadi harus muncul dari diri kita sendiri bagaimana caranya. Satu lagi nih Mas Tatas, aku kepo ya. Kan sekarang kan kita pandemi ini banyak yang acara online semua ya. Banyak online ya acaranya ya. Sebenarnya kalau menurut Mas Tatas tuh bisa jadi peluang nggak sih buat Prahum tuh sebenarnya gitu untuk nyari angka kredit, untuk bikin kegiatan gitu. Apalagi sekarang media sosial banyak. Terus sekarang workshop
juga pada webinar-webinar. Oh, tetap yang namanya alhamdulillah ya di puter kegiatan kita itu ada gitu loh untuk mengakomodasi masa pandemi ini dengan banyak virtual meeting ya. Seperti misalnya ini, coba saya kasih lihat. Melalui kegiatan telekonferensi ini sejak bertahun-tahun lalu sudah diprediksi mungkin ya bahwa tahun 2020-2021 itu bakal sering virtual meeting kan ini. Jadi bisa. Bahkan sebenarnya ini jangkauannya banyak, bukan cuma virtual meeting yang kita lakukan virtual ini ya. Kadang-kadang telepon dengan memberikan arahan melalui telepon itu juga sudah bisa dihitung ini. Ini mana pertama malah ya, dengan ahli jabatan pertama, yang pertama. Ya. Jadi kalau misal mbak-mbak misalnya punya koneksi ke wartawan mau masih briefing dengan ya 10 wartawan lah itu udah bisa masuk. Saya malah jarang ini karena kalau di kita sih ya, kalau di provinsi memang ini skupnya Datin yang bikin telekonferensi itu. Makanya punya host virtualnya mereka pegang. Tapi nggak masalah sih kalau di pusat memungkinkan, siapa tahu kan ya bisa dilakukan. Jadi untuk yang virtual seperti itu. Bahkan kalau virtual, misal kita ikut itu kalau kita merancang ya. Sedangkan bagaimana kalau kita sekedar undangan juga bisa sebenarnya untuk yang siapa tahu mbak-mbak ini rajin ya. Jadi ketika kita diundang, kita nyimak kan. Dan yang saya lihat BKKBN itu kalau bikin virtual meeting itu nggak pernah kaleng-kaleng. Minimal itu ada setara eselon 1 yang bicara, itu sudah nilai beritanya tinggi. Misalnya narasumbernya Pak Deputi gitu aja itu sudah luar biasa. Itu bisa dilaporkan jadi berita, jadi udah apa namanya ya berita lah kalau liputan, lebih ke liputan. Dan liputan dari sisi di mana kita bertempat ya Mbak ya. Misalnya saya ikut virtual meeting dari pusat. Ya nggak usah diberitakan yang semuanya, gitu semuanya kan ada di domainnya mungkin Humas pusat. Nah, saya cuplik aja yang misalnya Radagram, misalnya Jawa Tengah sudah mencapai target. Nah, jadi harusnya target Desember, bulan Agustus sudah tercapai. Itu kan berita, misalnya tapi jarangnya. Itu saya ambil yang Jawa Tengahnya saja, gitu. Nggak usah semua, pusing nanti saya. Jadi demikian juga di provinsi lain, di komponen-komponen lain juga seperti itu. Virtual kita duduk nggak usah kemana-mana, dapat bahan tulisan. Bisa dipublis di ada mana kemarin ya sebentar nah ini sebentar. Coba lihat. Bisa di sini. Sekali lagi jangan lihat 0,0-nya ya. Kalau lihat 0,0-nya nanti kita nggak jadi lupa. Ya, jadi jangan dihitung satu acara loh Mbak, jangan. Ini satu tulisan kita. Misalnya dalam sehari itu ada narasumber yang menyebut komponen kita, misalnya komponen Buford disebut di narasumber ini, ya tulis saja kalau memang paling satu halaman saja. Kemudian ini terus apa lagi ya? Saya kira itu ya yang bisa kita gali dari virtual meeting.
Jadi Sekali lagi kalau sekarang ini memang saya berkutatnya di medsos dan website gitu. Ya, gimana Mbak? Jadi kalau satu kegiatan bisa bikin berapa tulisan tanpa dipublikasi juga bisa dapat. Iya. Yang Iya. penting substansinya beda. Iya. Yang kita. Ya memang Keren ada banget, effortnya Mas sih Mbak, mau gimana lagi emang. Pada akhirnya nanti memang kita sebagai Prahum akan sangat advance dalam hal tulis menulis nanti pada akhirnya, karena sedikit-sedikit kita nulis, Terbiasa. sedikit-sedikit kita merangkai kalimat. Iya. Ini kalau udah pada jadi pejabat, bikin sambutan bikin diri lah. Udah ahli kan gitu. banget Mas Tatas. Kita jadi Gimana? banyak tahu tentang Prahum nih. Nggak berasa ini udah jam 11. Udah 1 jam. Biasanya kita cuma 30 menit. Emang maksudnya 30 Karena menit. detail banget ya ternyata ya. Dan itu kayaknya kurang ya waktunya Udah sebenarnya. 30 menit ya? Udah lebih dari sejam. Udah lebih dari 30 menit. Mas Tatas, sebelum kita selesaikan nih, ada gak pesan-pesan untuk memotivasi Prahum-Prahum nih, terutama buat kita-kita yang Prahum masih baru kan? Ya. Itu tadi sebenarnya sejam tadi itu motivasi semua loh. Oh gitu. Udah motivasi semua ya. Ya, oke lah. Jadi gini lah. Jadi gini, kita Kata mutiara lah, kata mutiara. yang sebagai fungsional, atau fungsional yang lain misalnya. Ini kan iklimnya pengelolaan aparatur sipil kan memang sudah diarahkan ke fungsional. Tadi ya, pertama adalah memang menerima bahwa kondisi ini seperti ini. Kondisinya kita adalah fungsional. Gitu. Pertama itu menerima. Lalu kalau kita sudah menerima, sudah nyaman dengan itu, menyamankan diri ya lebih tepatnya. Sudah menyamankan diri dengan itu pikiran kita akan lebih adem lah. Jadi yang lebih mudah untuk berprasangka baik terhadap dinamika apa istilahnya, dinamika SDM aparatur ya yang sedang terjadi di negara kita ini. Jadi prasangka baiknya adalah ini merupakan reward bagi ASN yang dilantik menjadi fungsional. Ini sebuah penghargaan bahwa kita ini dihargai secara kemampuan kita, kompetensi kita itu dihargai sejak kita menjadi fungsional ini, dan kita memang dinantikan karya-karya kita di situ. Jadi memang bukan karena kita mau di downgrade enggak, tapi justru ini kita di-upgrade menjadi fungsional. Lalu yang kedua yang biasa saya tanamkan gitu, yang tadi juga sudah saya singgung bahwa kita harus pandai-pandai mengelola sudut pandang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat butir kegiatan itu memang 0,0, itu adalah sudut pandang susahnya. Ingat, itu adalah sudut pandang susahnya menjadi fungsional di situ. Tapi kita harus merubah sudut pandang itu menjadi lebih melihat ke peluangnya. Lebih melihat ke peluangnya, bahwa peluang fungsional itu bisa naik tapi kurang dari 4 tahun gitu. Itu adalah peluang. Jadi kalau kita terpaku pada susahnya, waduh, nggak sampai hari ini saya hidupnya kali ya, berat gitu ya. Jadi saya berusaha merubah cara pandang, oh ternyata bisa ya 2 tahun ya, coba gitu. Pertimbangannya apa? Kalau itu sudah dirumuskan oleh Pan RB, Kominfo dan sebagainya, berarti bisa ada orang yang bisa mencapai ini. Gitu loh. Bukan dari luar angkasa, hitung-hitungannya nggak jelas, terus bisa 2 tahun. Tapi ternyata sudah dites, sudah di benchmark, sudah ada yang bisa berhasil lah. Kita tinggal percayain. Jadi itu merubah sudut pandang agar kita tidak terpaku di aspek kesulitannya. Memang kalau 0,1 itu siapapun, saya pun cukup tahu aja, oh ini nilai segitu. Halo? Iya. Berarti ya. Halo?
Jadi jangan dilihat lama-lama yang 0,0-nya, tapi dilihat peluang janji surganya itu apa namanya bisa naik 2 tahun sekali. Walaupun saya juga pernah 2 tahun sekali. Ya, itu seperti itu. Oke, Sekali lagi jadi yang bisa semangat memotivasi adalah diri kita sendiri. Aduh, jadi semangat nih ya, kita termotivasi buat ngumpulin angka kredit untuk ya intinya juga buat semua JF ya, untuk semua JF juga harus semangat juga untuk ngumpulin angka kredit. Dan tentunya juga ini kerjaan buat negara juga gitu kan. Seperti yang Mas Tatas bilang, kita sebenarnya diapresiasi juga gitu kan. Nah, keren banget Kak Tata. Semoga semua informasi, saran, tips, trik, semua yang Kak Tata tadi udah paparkan bisa bermanfaat buat biner semua ya, Kak Ismi ya. Seru banget obrolan kita hari ini. Makasih banyak buat Kak Tata yang udah jadi narasumber kita di channel. Makasih banyak. Gak berasa udah sejam. Udah melewati. Ya. Semoga enggak kok, ini seru banget. Soalnya ini udah banyak yang nanya sebenarnya nih. Sebenarnya kita mau banyak nanya lagi sih, cuman karena waktunya udah jam segini dan Mas dan udah pada nungguin sebenarnya JF ini gitu untuk tips and trick ini tuh udah banyak yang nanyain gitu di luar sama kita semua gitu. Udah. Pokoknya tercerahkan banget. Semoga jadi inspirasi. Semoga jadi inspirasi lah yang ya. penting merubah mindset ya kata Mas tadi ya. Jadi kalau misalnya ada biners-biners yang mau nanya-nanya lagi masih kurang terpuaskan dengan jawaban-jawaban tadi, masih ada yang mengganjal nih, gitu ada yang mau ditanyain, bisa di kolom komentar nanti biar kita hubungin Mas Tatas untuk jawab, bukan kita yang jawab. Jadi Mas Tatas nanti kita fasilitasi untuk menjawab. Di kolom komentar aja. Komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman biner buat apa? Like, subscribe, dan komen. Mas Tatas makasih banyak ya. Makasih banyak buat kedatangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat-sehat, stay safe, stay healthy ya salam buat teman-teman di perwakilan Jawa Tengah. Makasih banyak Mas Tatas. Nanti kalau kita mau nanya-nanya lagi. Ya, nanti kita tetap di kontak ya. Kontak-kontak. Kasih ya Mas Tatas. Ya Mas Tatas. Akhir kata kita ucapkan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. See you when I see you. Bye bye.